Shalom untuk kita semua. Kami dari pimpinan majelis beserta majelis Gereja Universitas Kristen Sintang mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu serta selamat mengikuti ibadah untuk kita semua. Baik, sambil mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita, sambil menyambut prosesi, mari kita angkat pujian melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil, ayat 2 nanti jemaat kami terundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pemurah, perbuatan-Mu yang penuh kasih telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut melalui penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Penuhilah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat menghayati pengorbanan-Mu, Yesus Kristus, bagi kami. Kuatkanlah dan berikanlah kami kesabaran menghadapi penderitaan, ujian hidup, karena hanya Engkaulah benteng kekuatan kami. Berilah kami hikmat untuk memuliakan nama-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita puji kembali Tuhan kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Sang
Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami gunakan justru untuk hal-hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami mempergunakan sebagai alat untuk berpaling dari-Mu. Bapa yang baik, kami telah berbuat dosa kepadamu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kami hikmat sehingga kami mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah dan percayailah firman Allah tentang pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita wujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memasuki acara Pesan Kudus, mari kita angkat dan memuji Tuhan kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap-tiap. Kita termasuk secara khusus sakramen baptisan kudus dalam kasih. Mari kita bernyanyi. Pada saat bernyanyi, orang tua yang hendak membaptiskan anaknya maju ke depan. Amen.
Kuduskan dan berkatilah mereka supaya hidup bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam iman kepada-Mu. Dengarlah doa kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptis, dengarkanlah pesan dan perintah Tuhan Yesus yang mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu." Baptisan ini adalah pelaksanaan dari amanat tersebut, di mana setiap orang yang telah dibaptis dalam Kristus, ia telah dibaptis dalam kematiannya, dan dengan demikian telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah bangkit dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita yang dibaptis memasuki kehidupan yang baru. Dan oleh karena kita semua dibaptis dalam satu roh, maka kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Setiap orang yang dibaptis memperoleh keampunan dosa dan menerima anugerah Roh Kudus. Inilah janji Allah untuk saudara dan juga anak-anakmu, di mana Yesus berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Yang percaya dan dibaptis beroleh keselamatan. Oleh sebab itu, ikrarkanlah pengakuan iman kita bersama-sama dengan jemaat. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sama seperti pengakuan iman semua orang percaya di muka bumi ini sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Saudara telah mendengar firman Tuhan yang berkaitan dengan baptisan kudus dan juga telah mengikrarkan pengakuan iman. Oleh karena itu, jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara sungguh-sungguh menghendaki anak saudara dibaptis ke dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus sesuai dengan pengakuan iman saudara? Iya, kami sungguh menghendaki. Apakah saudara berjanji dan bersedia membawa anak saudara ke gereja untuk mempelajari firman Tuhan supaya menjadi warga yang hidup bagi Tuhan Yesus Kristus? Iya, kami berjanji dan bersedia. Apakah saudara berjanji dan bersedia mendidik anak ini dengan firman Tuhan supaya iman mereka bertumbuh melalui pemahaman serta ketaatan kepada firman Tuhan? Iya, kami berjanji dan bersedia. Apakah saudara dengan segenap hati ingin menyerahkan anak ini kepada Tuhan? Dan apakah saudara dengan segenap hati bersedia melaksanakan pengakuan dan janji saudara? Iya, dengan segenap hati. Dengan demikian saudara telah berjanji kepada Allah di hadapan umat-Nya, tetapi setia melakukan dan memelihara janji saudara. Maka kini kita menyerahkan anak ini kepada Tuhan melalui baptisan kudus.
Baptista Gloria Tarija. Saya membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Engkau Citra Nova Tarija, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Kiranya Allah memberkati engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak ini kepadamu melalui baptisan kudus. Kami percaya bahwa Engkau telah menerima dia menjadi anakmu untuk masuk menjadi warga kerajaan-Mu yang hidup dan bertumbuh dalam iman di tengah-tengah dunia ini dan mewarisi kehidupan kekal. Berkatilah orang tuanya, sertai dan kuatkan mereka agar mampu membimbing anak ini datang kepadamu, sehingga mereka bersama-sama mewarisi kerajaan-Mu. Amin. Jemaat yang membaptiskan anaknya kami persilakan untuk kembali. Sekarang kita akan masuk acara penangguhan sini. Waktu bernyanyi ini kami mengundang jemaat yang hendak sini untuk masuk ke depan, dan orang tua dari yang angkat sini silahkan berdiri di tempat. Kita bernyanyi. Yesus si Pagorohan
berjanji untuk menuntut, mengajari, mendidik serta membawa dia ke gereja untuk mempelajari firman Tuhan. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan telah hidup dan bertumbuh di dalam dirinya. Kini apa yang dia pelajari dan hayati dalam iman akan dia saksikan di hadapan jemaat ini melalui pengakuan imannya. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Saudara, orang tua dari yang hendak sidik, anak yang saudara kasihi sekarang berdiri di hadapan jemaat Tuhan. Maka hendaklah saudara bersyukur kepada Allah atas segala berkat dan anugerah serta penyertaan Tuhan kepada anak saudara ini, sehingga dia dapat mengenal, memahami firman Tuhan, serta mengetahui jalan kebenaran. Kini saatnya bagi saudara merenungkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang saudara lakukan selama ini terhadap anak ini. Allah telah menganugerahkan mereka kepada saudara untuk dididik, diajar dan dibimbing, supaya mereka berjalan sesuai kehendak Allah serta hidup menurut firman-Nya. Apakah saudara telah sungguh-sungguh mendidik dan mengajar anak ini untuk mentaati firman Tuhan? Untuk semua kelalaian dan perbuatan yang tidak baik yang saudara lakukan terhadap anak ini, seyogianya lah kini saudara bersujud dengan rendah hati serta memohon pengampunan dosa kepada Allah. Maka diberi waktu kepada saudara untuk memohon pengampunan dosa. Yang hendak sidik, saat ini saudara berdiri di hadapan jemaat dan di hadapan Allah yang Maha Tahu, Allah yang dapat melihat isi hati saudara. Saudara telah mengetahui kehendak Allah. Karena itu saudara tidak dapat berdalih pada saat hari penghakiman tiba. Apabila saudara merenungkan segala kehidupan saudara yang tidak baik selama ini, saudara selayaknya bersyukur kepada Allah atas segala anugerahnya. Dan oleh sebab itu, semua perbuatan dan sikap yang tidak baik yang telah saudara lakukan, baik terhadap orang tua maupun terhadap sesamamu, demikian juga semua dosamu, bawalah semuanya itu kepada Tuhan Yesus, supaya diampuni melalui darahnya yang dicurahkan untuk menyelamatkan orang berdosa. Bertobatlah dan mulailah hidup yang baru sejak sekarang, agar saudara dapat mewarisi kehidupan kekal. Untuk semua dosamu dan perbuatanmu serta sikapmu yang tidak baik, maka sekarang diberi waktu kepadamu memohon pengampunan dosa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi yang kekal dan benar, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas segala penyertaan dan pemeliharaan terhadap anak ini. Ampunilah segala dosanya, dosa terhadap Tuhan maupun dosa melalui perbuatan yang tidak baik yang telah dilakukan terhadap orang tua serta terhadap sesama. Terimalah dia menjadi murid-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam dirinya, agar dia dapat menjadi saksi-Mu selama hidupnya. Ampuni semua dosa kami dan orang tuanya yang dapat menjadi batu sandungan baginya, agar jangan kiranya anak ini tersesat dan binasa karena kesalahan dan dosa kami kepadanya dan juga terhadapnya. Pimpinlah kami semua agar kiranya tidak seorang pun dari kami menjadi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Orang tua dapat duduk kembali. Saudara yang hendak sidik, jawablah pertanyaan ini di hadapan Allah dan di hadapan jemaat ini. Apakah saudara percaya
kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Pencipta dan Juru Selamat kita? Apakah saudara percaya bahwa firman Tuhan yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah satu-satunya jalan kepada kehidupan? Apakah saudara berjanji dan bersedia untuk menghayati dan mengamalkan iman yang benar sebagai bukti kedewasaan iman saudara? Dan apakah saudara berjanji dengan segenap hati dan jiwa serta dengan sekuat tenaga melawan segala dosa? Apakah saudara bersedia menerima perjamuan kudus dengan setia seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus? Apakah saudara bersedia melaksanakan segala kewajiban terhadap jemaat Tuhan? Saudara telah mengaku dan berjanji kepada Tuhan Allah di hadapan jemaatnya. Janganlah ingkar dari pengakuan dan janji saudara, tetapi setialah memenuhi segala janji dan pengakuan saudara agar imanmu tetap teguh. Maka kini saudara diundang untuk mengikrarkan pengakuan iman sama seperti semua orang percaya di muka bumi ini sepanjang zaman dan masa. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Maha Sekaligus, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal kita, yang dikasihi daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, istilah orang kudus, pengampunan dosa, pembaptisan daging dan tubuh. Firman Tuhan nasihat kepada Bapa Daida Mahaga Haribas. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepadamu untuk menghayati dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdamai.
dengan mahal oleh darah Yesus. Maka muliakanlah Allah dan janganlah mengikuti kehendak iblis. Tuhan akan melindungi saudara dari segala kejahatan, asalkan saudara tetap percaya kepada Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat, saudara telah diperkenankan dan layak menerima perjamuan kudus serta mewarisi kehidupan kekal. Sejak sekarang, saudara telah resmi menjadi anggota SIDI di jemaat ini, sekaligus menjadi anggota seksi pemuda gereja ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihilah anak kami yang telah kami serahkan kepadamu saat ini, sertai dan peliharalah dia senantiasa. Kiranya Roh Kudus tetap menuntunnya untuk tetap setia pada janji dan pengakuan yang telah diikrarkan ke hadapanmu serta jemaatmu. Kuduskanlah dia dalam firman-Mu, sehingga kebenaran-Mu nyata dalam kehidupannya kini dan masa yang akan datang. Berikanlah kekuatan kepadanya untuk menyaksikan nama-Mu demi kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum Sidi kembali ke tempatnya, saya berikan waktu kepada pimpinan jemaat untuk menerima, menyambut dan menyerahkan yang Sidi kepada pengurus pemuda yang ada di jemaat. Jadi salam untuk kita semua. Jadi sudah kita saksikan bahwa seorang pemudi kita, Daila sendiri, Harigan, ya. Apa ada error ya? Ya, karena pada saat ini telah diangkat CD, maka pada saat ini Daila Harigan telah masuk ke dalam pemuda DKPS Persiapan Sintang. Jadi ketua pemuda di Persiapan Sintang dengan semua kepengurusannya agar memang selama ini dia sudah masuk pemuda sebenarnya, tapi ini secara sah dan resminya sekarang. Jadi kami pun menyambut baik. Apalagi saya sebagai pimpinan di sini, saya pun merasa bangga karena nama bosok kita bertambah dari 1 orang. Jadi ingat tadi seperti yang firman Tuhan yang diberitakan, itu janji loh. Ya, janji sama orang tua pun berjanji sama anak. Jadi sedapat mungkin upayakan yang baik-baik ya. Jadi terima kasih. Diri kalian terima. Kalian di situ biar diserahkan pemuda sama kalian. Pemuda menerima, menyerahkan ke pemuda. Iya. Dah langsung. Sekarang tiba saatnya kita mengingatkan penting atau bermata. Selamat datang dan selamat beribadah mahubata hadanupan. Secara khusus Balinda siap naperlobe sahali mandihuti kebaktian minggu IGKPS Sintang. Gorani minggu ta sadarion aima minggu estimohi jangan topik minggu aima Yesus Sang Raja Mulia bahasa simalumundi Yesus do halak damar mulia. Nama ngidani pada minggu sadarion aima Minggu 19 Februari 2020 ambilan Pendeta DP Judika Purba STH para
agenda Situa P Sinaga, Sibondoding, Samas FW Siboro, Padalan Galangan, Ketua Nama Kosong, Organis, Joy Manalu, Sekolah Minggu, Erbor Sipayung, Sinta Gultom, Putri Sibolon, Ting Situa Erbor Silalahi, Model Ibadah, Model B, Bahasa Indonesia, Singer Prima Sitompul. Janah nama ngidangi badi minggu nalarong Aima minggu 26 Februari 2020 ambilan Aima Inang Situa Erbor Saragi, Paragenda Aima Samas FW Siboro, Sibondoding Samas RM Sipayung, Padalan Galangan Ketua Inang, Organis Calon Samas D Purba, Sekolah Minggu Erbor Sipayung, Sinta Gultom, Putri Simbolon, Ting Samas P Sinaga, Model Ibadah Model E, Bahasa Simalungun, Senior Seksi Bapak. Ting Nadok Masa, nama dihuti kegiatan gerejawi ibadah Senasa Minggon 12 Februari das Bupati 18 Februari 2020 ibadah minggu dalam hidup 5 halak naboru 10 pitu halak tuku hagadok 42 halak ibadah pertonggoan dalahi 14 halak naboru 16 halak tuku hagadok 30 halak. Ucapan selamat ulang tahun pimpinan majelis dan majelis jemaat serta seluruh jemaat GKPS Persiapan Sintang mengucapkan selamat ulang tahun Bupati Huriata nama ulang tahun mulai 13 Februari sampai 19 Februari. Kebetulan di database langat dong nama ulang tahun minggon. Tapi hasil pesonai atap adong sadarion atap pedagas minggon nama ulang tahun ya Tuhanami dapat tahun selamat ulang tahun dengan kado firman Tuhan umur panjang di tangan kanannya di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Amsal 3 ayat 16. Doma Mardalan kebaktian minggu 12 Februari pertonggoan 16 Februari Janah Diarto Haganupan. Doma Mardalan perpisahan Perkalihata Jemaat Kumbani Pikar Pendeta Idopan di Purba STH Mardalan Doha Ganuk Tiar. Doma Mardalan ibadah rutin bulanan PWKI PAC Kabupaten Sintang di Gereja GKPS dan hari ini juga dan pada saat itu juga peneguhan panitia Pasca dan kebetulan dan telah disahkan bahwa yang menjadi panitia Pasca diserahkan kepada seksi Inang GKPS ya, Sintang yang menjadi tuan rumah. Tuhan Hitama Asediar Genuk Mardalan Forja Air. Doma Mardalan Homa verifikasi keuangan jemaat Aima hari Sabtu tanggal 1 lalu Diarto Homa Mardalan Haganupan. Tinting Nasihol Sipama Salon hari Kamis 27 Februari 2020 ya dongkono pertemuan rumah tangga Mariana Iruma keluarga Jonsui Saragi Inak Urusi Regar alamat di Nangapino masuk pukul 18.00 WIB. Konfirmasi holi bagi yang mau ikut pertemuan ke Nangapino supaya mendaftar untuk persiapan kendaraan keberangkatan. Hari ini yang sudah di Pemasa barusan telah akan diadakan juga nanti sidang jemaat setelah pulang dari ibadah dan setelah syukuran baptisan kita tetap mengadakan sidang jemaat. Nah hari ini juga telah selesai tadi sakramen baptisan kudus atas nama Citra Nova Tarigan, Bade Ekel Periksa Gloria Tarigan dan sakramen peneguhan Sidi atas nama Baka Deila Maharga Tarigan. Ting Parbiton pemasukan pertanggal 12 Februari sampai 18 Februari 2020 dari galangan ibadah minggu Ukuria atau jemaat 223.000,
ke umum atau ke pusat 191.000, ke pembangunan 217.000. Ibadah pertokoan ke jemaat 118.000, ke umum 117.000, pembangunan 117.000. Galangan sekolah minggu jemaat 8.000, ke umum 7.000. Galangan kantong keempat 377.000. Dari persembahan bulanan atau perpuluhan, Doma Ijazah Mulia Aima persembahan bulanan kembali keluarga J. Silalahi Buru Purba bulan Februari Bahatni Rp150.000. Ucapan syukur atau bagal mihur, Doma Ijazah Mulia Aima ucapan syukur bagal mihur kembali keluarga D. Tanigan Boru Sembiring, Ujening 50.000, Muresot 50.000, Rumah Sakit Bethesda 50.000, Parhorja 50.000, Anak Sekolah Minggu 50.000, Nama Poso 50.000, Hidup Libur 50.000, Kuburia 100.000, Pembangunan 100.000, Tupuh Haganuk 550.000. Pengeluaran per 12 Januari dan Subadi 12 Februari dan Subadi 18 Februari. Konsumsi pertontonan 490.000, pembelian kantong kolekte 3 buah 390.000, tali kasih untuk pikat hidup untuk perpisahan 300.000, listrik gereja 200.000, beli lapet untuk hari ini konsumsi 300.000. Pengeluaran minggu ini 1.580.000. Marilah kita berdoa. Kepada surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa Tuhan sehat, bisa beribadah di rumah ini ya Tuhan, puji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat acara pada hari ini ya Tuhan, di mana ya Tuhan ada 3 Tuhan jemaat kami, yaitu Citra Nova Tarigan, Badai Ekra Perimsa Gloria Tarigan yang telah mendapat baptisan kudus. Kami menyerahkan kedua anak ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jagai mereka ya Tuhan dalam pertumbuhannya, dalam sekolahnya Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan anak kami Delia Mahaga Guru Tarigan telah menerima peneguhan sidi ya Tuhan. Dalam perkuliahannya Tuhan, berkati Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkahnya dari apapun yang dilakukannya Tuhan, terlebih-lebih Tuhan untuk kesehatannya. Kami menyerahkan anak kami Delia juga ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan orang tuanya ya Tuhan, yaitu Bapak Dia Tarigan dan S. Guru Sembiring. Terima kasih Tuhan, Engkau menempatkan mereka Tuhan menjadi jemaat GKPS Sintang. Kami sungguh bersyukur Tuhan dalam kejauhan mereka yang selalu dari lokasi, tetapi dengan semangat ya Tuhan mereka selalu beribadah ke sini dalam setiap kegiatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kedua orang tua ini. Berikan berkat-berkat ya Tuhan, berikan ya Tuhan kesehatan Tuhan. Biar Engkau selalu melindungi mereka dalam setiap apapun yang menjadi rencana dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan seluruh keluarga ini dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan yang telah memberikan persembahan bulanan, yaitu keluarga Jesi Lalahi dengan Guru Purba ya Tuhan. Kau tahu Tuhan bahwa jemaat kami ini Tuhan dalam dua tempat ya Tuhan, satu bekerja di lokasi Tuhan dan satu juga Tuhan di kejauhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka, tapi kami tahu kalau keluarga ini Tuhan merindukan, kalau Kamu berikan buah hati kepada keluarga ini yang telah lama mereka rindukan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan indah semua pada waktunya ya Tuhan. Itu juga Tuhan untuk acara kami ke depan ya Tuhan. Masih ada 2 acara lagi ya Tuhan, yaitu syukuran kasih, dan itu juga dengan sidang jemaat juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, juga dengan pendeta dan semua yang datang dari Pontianak hari ini melayani di sini Tuhan. Kalaupun mereka nanti kembali Tuhan ke Pontianak Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Jagai Tuhan sehingga sampai ke Pontianak dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Inilah doa persembahan kami ya Tuhan, kami
Serahkan dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan kesaksian dari remaja dengan nama Poso. Terima kasih untuk remaja yang memberikan kesaksian. Baik,
tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita melalui angkat satu pujian, yaitu nyanyian Yesus lihat umat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, kita akan memasuki Minggu Domini, yang berarti Allah itu akan menjadi benteng yang kedua dalam hidup kita. Dan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus 1 mulai ayat yang ke-16 dan berakhiri ayat yang ke-21. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyinya. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau menyapa kita pada hari yang berbahagia ini. Salam untuk kita semuanya. Halo. Horas. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam sukacita kita pada saat ini ada dua hal yang ingin katakanlah
disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama kita akan belajar bagaimana dengan kebenaran firman Tuhan. Petrus mau mengajari jemaat pada saat itu tentang sebuah fakta yang harus jemaat itu ketahui atau kita juga pada saat ini, yaitu tentang kehormatan, tentang kebesaran dan tentang kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua nanti kita akan belajar bagaimana kita menghormati, bagaimana kita memuliakan Allah yang mulia itu dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi katakanlah poin dalam khotbah kita pada saat ini. Dan yang berikutnya untuk bisa mengerti apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, kita akan belajar sedikit tentang latar belakang kenapa Petrus katakanlah mengirim surat pada saat itu. Dan itu boleh kita tahu jawabannya ketika kita lanjut pada 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 di sana disampaikan tentang ada kehadiran. Siapa yang hadir di tengah-tengah jemaat pada saat itu? Kalau yang hadir di tengah-tengah jemaat itu adalah majelis jemaat, saya mau bertanya, tentu kan kita akan bersuka cita. Kalau yang hadir di tengah-tengah kita itu adalah orang-orang yang memang benar-benar membawa kita kepada hal yang baik, tentu kita bersuka cita. Tapi kita akan lihat di tengah-tengah jemaat pada saat itu ada orang-orang yang hadir yang membuat jemaat itu kacau. Siapakah itu? Orang-orang yang membuat kehidupan jemaat itu kacau. Di sini disebutkan di antara kamu ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu ada di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Dan jelas sebagai seorang guru-guru palsu, tentu ini ajarannya tidak benar dengan firman Tuhan. Sebagai guru-guru palsu, mereka membawa jemaat itu jauh dari yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau ada guru di antara kita, ada ya? Sekretaris ini saya tahu ini guru yang energik, yang mengajari, katakanlah yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang mendidik supaya berjalan dalam katakanlah kehormatan, keterampilan, ya semua hal dididik menjadi yang baik. Itu peranan dari seorang guru. Tetapi ketika katakanlah ketemu dengan istilah guru palsu, berarti terjadi hal yang tidak sewajarnya, yang sebianya. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Kita lihat bagaimana dahsyatnya efek dari kehadiran guru palsu ini. Kalau kita perhatikan di ayat 2, bagaimana mereka katakanlah banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan ayat yang ketiga, guru palsu ini disebutkan, serakahnya guru-guru palsu ini berusaha mencari untung dari kamu. Bagaimana caranya? Dengan cara cerita-cerita isapan jempol mereka. Bapak Ibu, begitu banyak orang yang katakanlah mengaku dirinya pemimpin agama, menjadi pemimpin katakanlah menyebutnya sebagai guru kah itu, nabi kah itu, tetapi palsu. Mereka mencari keuntungan di tengah-tengah kekristenan. Kita ada pernah dengar cerita tentang seorang pemimpin agama, ngakunya pendeta. Dia mengajarkan sebuah ajaran tentang kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang. Karena itu untuk apa kamu mengumpulkan emasmu? Untuk apa itu ada depositomu? Untuk apa itu ada uangmu? Kumpulkan, bawa sekarang ke sini. Nggak ada gunanya itu samamu. Kita berdoa karena Tuhan akan datang. Semua jemaat yang akan membawa itu. Ada emas, ada uang. Karena tidak ada artinya. Disimpan, ditabung. Karena Tuhan akan datang. Semua datang membawa. Dan apa yang terjadi? Mereka berdoa sepanjang malam menantikan kedatangan Tuhan itu. Ternyata bukan Tuhan yang datang. Yang datang itu adalah polisi, karena mereka sudah mengganggu ya sekitar, dan uang emas mereka itu digondol oleh pemimpin. Itu keserakahan dengan cerita-cerita palsu. Isapan-isapan jempol mereka berusaha menjual. Agama itu juga bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, pekerjaan apa yang tidak akan katakanlah diresign? Pekerjaan apa yang tidak akan pernah ada kata resign? Pendeta. Kalau guru, kalau jabatan yang lain bisa mundur. Tapi kalau pendeta tidak. Kenapa? Karena ini adalah lahan yang sangat subur bagi orang yang mau menyalahgunakan. Kira-kira seperti itu. Dan seperti itu yang terjadi, guru-guru palsu itu. Dan kalau kita lompat ayat yang 10b, bagaimana guru-guru palsu ini? Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat
kemuliaan itu. Menghujat kemuliaan Allah itu, padahal mereka sendiri pun, kata Petrus ini, mereka itu sudah lebih mulia daripada guru-guru palsu ini, tidak berani menghujat kemuliaan Tuhan itu. Tapi guru-guru palsu ini dengan luar biasa tidak segan-segan menghujat kemuliaan Tuhan itu. Dan diakhiri dengan sebuah peribahasa. Bagaimana Petrus menggambarkan guru-guru palsu ini. Bahayanya guru-guru palsu ini, dia mengutip peribahasa ayat 22 ini. Mungkin kita tidak pernah tahu, dengar ada peribahasa ini yang disampaikan. Apa peribahasanya ayat yang ke-22b ini? Untuk menggambarkan guru-guru palsu itu, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Apa artinya? Babi yang sudah bersih, sebenarnya tempatnya tidak selamanya di situ. Tapi memang kan, kalau katakanlah babi, tempatnya memang di situ. Walaupun dia sudah bersih, habitatnya adalah di kubangan, maka dia akan tetap kembali ke situ. Kira-kira seperti itu. Guru-guru palsu itu juga seperti itu. Mereka sudah mengenal Tuhan, jalan kebenaran, tetapi memang karena hati mereka sudah jahat, mereka akan tetap melakukan kejahatan itu. Mereka akan tetap melakukan kejahatan itu. Sama seperti kita Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sebuah dosa, ada dua jenis binatang yang ingin mencoba membantu kita memahami habitat kita di mana. Kalau ini berbicara tentang ada satu lagi jenis binatang, itu namanya domba. Dan itu adalah gambaran kepada kita orang percaya. Domba itu tidak akan suka kepada kubangan. Kalau kubangan itu adalah dosa, kalau kubangan itu adalah segala hal yang tidak baik, memang bisa domba ini masuk ke dalam kubangan, tetapi dia akan selalu berusaha keluar dari kubangan ini. Dia akan selalu berusaha tidak tinggal di dalam kubangan ini, kubangan dosa itu. Dan ketika dia telah meninggalkan kubangan ini, dia tidak akan rindu kembali kepada kubangan ini. Beda dengan babi. Babi walaupun katakanlah dia sudah keluar dari kubangan, dia akan tetap ke situ. Itu gambaran orang-orang yang selalu rindu untuk melakukan kejahatan. Orang-orang yang selalu memang habitatnya, memang ingin selalu melakukan dosa itu. Tapi kita aminkan, kita berkumpul di tempat ini, analogi antara dua binatang itu kita mengaminkan. Kita adalah domba yang tidak betah di dalam dosa itu. Kita adalah domba yang tidak suka berlama-lama di tempat itu. Kita adalah domba yang tidak suka untuk hadir di dalam tempat itu. Amin. Seperti itulah masalah yang terjadi yang dihadapi oleh Petrus. Karena itu dia mengirim surat untuk menjawab masalah itu. Dia mengirim surat mau mencoba menjawab masalah itu dengan sebuah pengalaman hidupnya. Kalau guru-guru palsu itu, mereka mengikuti cerita-cerita isapan jempol ini yang disampaikan oleh Petrus. Ayat 16. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, kami tidak memberitakan bahwa cerita itu adalah cerita yang hoax. Itu berita yang tidak benar. Kami menyampaikan cerita tentang kuasa dan kematian, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kami menyampaikan itu bukan berdasarkan cerita ninna tu ninna. Bukan kami dengarkan dari orang lain. Tapi apa? Tapi kami saksikan sendiri dengan mata kami. Kemudian Petrus menceritakan dari kitab kita Bapak Ibu. Petrus, Yakobus dan Yohanes pernah dibawa Tuhan Yesus ke atas sebuah gunung, namanya Gunung Tabor. Dan di Gunung Tabor itulah Petrus melihat bagaimana Yesus bertemu dengan ada dua orang di situ, dengan Musa dan Nabi Elia. Dan begitu katakanlah gunung itu dipenuhi dengan kemuliaan. Dan Petrus sangat bersukacita, dan dalam sukacitanya apa yang dia mohonkan kepada Yesus? Tempat ini sangat luar biasa Tuhan. Karena itu izinkanlah saya membangunkan 3 kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Artinya apa? Petrus benar-benar ingin tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Kami saksi mata tentang kemuliaan daripada Tuhan itu. Bukan diceritakan oleh orang lain, kamu dengar. Tapi kami saksi mata akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu. Bukan isapan jempol, bukan cerita dari yang lain. Bapak Ibu, siapa yang bisa menjadi saksi dalam sebuah pengadilan?
Siapa saksi dari Verdi Sambo? Siapa saksi dari si Eliezer? Siapa saksi dari orang-orang yang dituntut yang menjadi terdakwa di tempat itu? Adalah orang-orang yang ada pada saat itu. Mau melihat itu, bisa pembantunya, bisa sahabatnya, atau siapapun itu. Wah, tak lepaslah saksi ini saksi palsu atau seperti apa kan? Tapi orang yang bisa menjadi saksi di pengadilan itu adalah orang yang melihat. Makanya pertanyaan hakim apa? Benarkah Anda berada saat itu? Benar. Apakah Anda melihat itu? Benar. Apa yang engkau lihat? Saya melihat ini. Benarkah seperti itu? Karena ada bukti, ada seperti barang di tempat itu. Apakah engkau melihatnya? Kira-kira seperti itu. Kalau saksinya tidak pas, disinilah jawabannya bisa membawa dia atau menjerumuskan dia kepada hal yang tidak baik. Di sini Petrus menyatakan saya saksi mata. Dan kalau diperhadapkan dalam iman kita Bapak Ibu, tentu bolehlah kita katakan sedikit ya, bahwa kita ini orang yang lebih baiklah dari orang Israel. Saat ini, karena apa? Kita tidak melihat laut merah terbelah. Kita tidak melihat mana diberikan Tuhan. Dan kita tidak pernah melihat batu mengeluarkan air. Kita tidak pernah melihat mujizat-mujizat yang diceritakan di Alkitab kita. Kita tidak pernah melihat Yesus melipat gandakan roti dan ikan, tidak pernah melihat kesembuhan yang begitu luar biasa. Tapi kita percaya. Yang luar biasanya orang Israel pada saat itu mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana kemuliaan Tuhan datang dalam bentuk awan. Bagaimana kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi mereka tetap di dalam sebuah pemberontakan kepada Tuhan. Kita tidak pernah mendengarkan cerita itu, hanya cerita-cerita seperti itu. Tapi kan Roma 10 ayat 17 menyatakan apa? Iman itu timbul dari pendengaran. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita telah mendengarkan itu dan kita menjadi percaya. Benar seperti itu? Siapa tadi namamu? Ya, yang Sidi, bukan? Si Mbak siapa? Sama seperti Pohraga, udah mulai error. Udah mulai lupa. Siapa tadi? Hari kan ya? Nah, ibu sendiri kan? Nah, yang itu saya. Sidi, kamu hari ini Sidi. Apa artinya? Kalau tadi anak Nesyam yang dua itu, Nesyam temani ke depan, kan seperti itu. Nesyam temani ke depan. Tapi kenapa? Waktu ini si Naim ini, Nesyam tidak dampingi ke depan. Apakah tidak seperti itu? Ya memang seperti itu, tapi kan ada artinya. Yang dua tadi siapa mungkin membaptiskan anak, orang tua akan ikut. Tapi ketika anak kita sudah tak sini, kita tidak ikut, tapi hanya berdiri di tempat dulu. Apakah artinya? Artinya adalah si Naila ini tidak lagi katakanlah perlu didampingi oleh orang tua untuk menyaksikan imannya kepada Tuhan, karena dengan mata imannya, karena dengan pemahamannya dia sudah berani menyaksikan itu tanpa katakanlah orang tua sebagai keluarga yang paling dekat. Ya benar kan ya? Jadi kemanapun kau melangkah, dengan mata imanmu kau sudah saksikan bagaimana anugerah Tuhan itu, katakanlah engkau terima pada saat ini. Engkau telah dengan berani, dan saya pendeta yang katakanlah sudah sering membawakan acara akasidi seperti ini, dan selalu saya lihat itu ada seperti ya kondisi yang normal atau tidak normal atau seperti apapun itu. Ada 5 atau 10 orang, ini kan kebetulan satu ya. Ada 5 atau 10 orang, mungkin gugup atau manis seperti apa, banyak tidak lancar. Ada yang kadang buat sampai sotek seperti itu kan. Ada sudah tahu mungkin dia gugup atau seperti apa, tidak lancar. Dan seperti mulutnya seperti apa, jadi kalau mereka lihat ternyata udah langsung ini tak pas. Tapi dia tadi luar biasa. Saya perhatikan tadi artikulasi kata-katanya, kalimat-kalimatnya, hafalannya bagus, luar biasa. Artinya diberkatilah hidupmu. Nah, kira-kira seperti itu. Karena engkau menjadi saksi dalam imanmu sendiri tentang
kemuliaan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, juga untuk keluarga ini secara khususnya. Dengan mata kita telah menyaksikan, sama seperti Petrus menyatakan itu. Karena itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita 3 hal yang berkaitan dengan kemuliaan dan kehormatan Tuhan itu. Kita sudah mengetahui dengan cerita pengalaman Petrus, memang benar nyatanya bahwa Yesus yang kita sembah itu memang benar-benar mulia. Ada orang yang menyaksikan itu, ada orang yang telah melihat itu, dan kita menjadi orang-orang yang juga percaya akan saksi mata dari Petrus itu. Tentu kita akan masuk kepada pertanyaan, begitu mulianya, begitu besarnya, begitu hormatnya memang Allah yang kita sembah itu. Tentu kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, bagaimanakah kita bisa menanggapi kemuliaan Tuhan itu? Karena ini yang penting dalam kehidupan kita. Allah itu sudah mulia, benar. Tetapi pertanyaannya, bagaimanakah kita menanggapi kemuliaan Tuhan itu? Yang pertama memang mau tidak mau, kemuliaan Tuhan itu harus memang terpancar dalam kemuliaan bagaimana kita menghargai hidup kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini dalam sebuah kehendak Tuhan. Karena ada sebuah pepatah mengatakan dangkau apa itu ya? Ini ulang dau tubis membani lunani. Ngerti kamu? Pak peribahasa itu dan dau tubis membani lunani. Itu sekretaris sudah ajar kamu lebih guru pihak. Artinya perangai perilaku dari anak itu tidak jauh dari perilaku perangai dari orang tuanya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita menjadi katakanlah anak dari raja yang mulia dan hormat itu, tentu perangai dari Allah itu juga yang menjadi perangai kita. Makanya anak-anak sekolah minggu selalu diajarkan sebuah nyanyian, saya sihol usihanku, saya sihol usihanku, Tuhan Yesus Tuhan Kim. Itu yang menjadi kehidupan kita. Kita ingin berperangai sama seperti perangai dari Allah yang mulia, Allah yang hormat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang diharapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Di jemaat itu tumbuh katakanlah guru-guru pastor, itu jelas, itu sudah kita dengarkan di awal khotbah ini. Untuk mencegah berbagai hal-hal yang bisa katakanlah menjauhkan kita daripada yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mau tidak mau, kita harus menjadi orang Kristen yang harus, kalau dalam bahasa Paulus, kita harus memang sudah saatnya mampu memakan makanan yang keras, tidak lagi susu yang harus katakanlah diajarkan. Memang benar, kita akan tetap menerima ajaran itu, tetapi dengan begitu masifnya, dengan begitu banyaknya hal-hal yang bisa merusak kita, tentu kita harus bentengi diri kita supaya menjadi orang-orang yang tidak terpengaruh akan berbagai ajaran-ajaran palsu yang begitu banyak di medsos, di pergaulan kita, seperti benar tapi belum tentu benar. Kira-kira seperti itu. Dan bagaimana caranya? Caranya di 1 Petrus 1 itu ada disebutkan mulai ayat 5. Kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ini harus kita baca nih. Kita harus baca. Saya mengundang kamu adik, terima kasih. Coba buka kitabmu dulu. Ini ayat yang membuat kita berpikir luas dalam beriman. Mulai ayat 5. 1 Petrus 1 ayat mulai ayat yang kelima. Mari kita lihat. Ayat kelima, ayat. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebaikan. Stop, Bapak Ibu, saya mau tanya. Kita memiliki iman, benar. Tetapi kepada iman itu harus ditambahkan kebajikan. Lanjut. Kepada iman ditambahkan kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Kepada kebajikan ditambahkan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada pengetahuan ditambahkan penguasaan diri. Orang yang berpengetahuan tanpa penguasaan diri. Kepada penguasaan diri apa? Kepada penguasaan diri ketekunan. Ketekunan. Dan kepada ketekunan apa? Dan kepada ketekunan kesalehan. Kepada ketekunan
dengan kesalehan, dan kepada kesalehan apa? Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Itulah inti dari hidup. Jadi kita memiliki iman benar, tapi iman tanpa kebajikan tidak ada artinya. Kebajikan tanpa pengetahuan tidak ada artinya. Pengetahuan tanpa penguasaan diri tidak ada artinya. Penguasaan diri tanpa ketekunan tidak ada artinya. Ketekunan tanpa kesalehan tidak ada artinya. Kesalehan tanpa kasih juga itu tidak ada artinya. Dan yang terakhir, kita tadi sudah mendengarkan berulang-ulang bahwa kita memiliki Allah yang memang mulia, Allah yang memang sudah terbukti kemuliaannya, kebesarannya, harapannya. Itu kita dengarkan dari Petrus yang melihat langsung itu. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita harus hidup dalam kemuliaan itu dengan cara kita tetap menjaga diri kita, waspada terhadap segala hal yang bisa mengotori kekudusan kita, kemuliaan kita. 1 Petrus 2 ayat 9 menyatakan bahwa kita ini sebenarnya sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah. Artinya apa? Kita semua adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Tuhan. Karena itu pemahaman ini harus tetap menjadi pemahaman kita, supaya kita tetap mampu menjaga kemuliaan kita, kekudusan kita di tengah-tengah dunia ini yang mencoba selalu mengotori kita, yang selalu mencoba mencemari hidup kita. Dan ditutuplah dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam, pertama saya mau kutip ayat yang sangat terkenal di Matius 5, bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Dan yang terakhir itu di Roma 12, bagaimana kita selalu jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dengan kebenaran firman-Mu yang telah sampai, yang telah kami dengarkan pada saat ini, yang mengajarkan kami Tuhan bahwa Engkau memang benar-benar mulia, Engkau benar-benar Tuhan terhormat, dan itu bisa disaksikan oleh orang-orang yang benar-benar percaya, yaitu Petrus dan kami juga pada saat ini. Biarlah kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu akan selalu menanamkan itu dalam hati pikiran kami, bahwa kami memiliki Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu terhormat Tuhan, dan sudah sepantasnya, seyogianya kami menghormati kemuliaan-Mu itu, kami menghormati kekudusan-Mu itu dengan hidup kami yang juga di dalam kemuliaan dan juga dalam kekudusan. Ketika kami selalu berusaha untuk bisa seturut dengan Engkau, kami menjadi seperti seekor domba yang tidak nyaman dalam segala kekurangan, yang tidak nyaman dalam segala hal-hal yang tidak baik, dosa, kejahatan. Kami walaupun mungkin pernah jatuh dalam lubang seperti itu, tapi kami akan selalu bertahan supaya kami tidak kembali lagi ke kubangan yang tidak Engkau kehendaki. Diberkatilah kami Tuhan. Seluruh jemaat-Mu secara khusus yang hadir pada saat ini, jemaat GKPS Persiapan Sintang, mari Tuhan berkati mereka, jemaat ini. Berkati mereka dalam kesehatan, rezeki, umur yang panjang, dan juga ya Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Ingatkan mereka Tuhan bahwa apa yang kami alami, apa yang terjadi dalam kehidupan kami, suka duka, tangis air mata, jatuh dan bangkit, semua itu berada di dalam kedaulatan-Mu. Tidak ada yang tidak terjadi dalam kehidupan kami, tidak Kau ketahui. Bahkan firman-Mu juga menyatakan rambut kami yang jatuh di Tuhan Engkau ketahui. Itulah yang menjadi keguguran kepada kami, bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, yang akan selalu menopang, mengingatkan kami agar menjadi pribadi-pribadi yang selalu belajar untuk lebih lagi Tuhan, untuk bergiat di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah menjadi doa permohonan ucapan syukur. Diberkatilah kami untuk mendengarkan, terlebih untuk melakukannya. Amin.
mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi. Film Jemaat Paras 39, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pekerjaan kami, dan biarlah kami tetap memberikan yang terbaik ke dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Amin. Kita
kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.